Alhamdulillah kita dipertemukan pada hari ini dalam kegiatan sharing session yang insya Allah kita laksanakan rutin, secara rutin, secara rutin pada insya Allah setiap hari Jumat malam jam 8 sampai jam 9. Dan Alhamdulillah kita udah berjalan di episode 5. Jadi udah berjalan dari beberapa episode sebelumnya dari 1 sampai 4. Jadi kegiatan sharing session ini diselenggarakan oleh SMA TI Nur Sunnah, SMA Teknologi Informasi Nur Sunnah. Di situ kita membuka jurusan baru, ada 2 jurusan. Yang pertama adalah jurusan Digital Marketing dan Desain. Kemudian yang kedua adalah jurusan Programmer. Jadi ada 2 jurusan, 2 pemfokusan. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semua, jika mungkin ada kenalan atau saudara yang tertarik untuk bersekolah di SMA TI, itu bisa langsung mendaftar. Jadi insya Allah di bulan Juli kita sudah membuka uh, pembukaan untuk siswa baru. Dan kemudian, Alhamdulillah, ini telah hadir ya Mas Muktasim atau Ustadz Muktasim yang akan sharing ke kita tentang bagaimana sih cara guru ngaji bisa menambah penghasilan melalui mempraktekkan berarti ya, mempraktikkan ilmu digital marketing. Sekaligus memanfaatkan ilmu digital marketingnya itu untuk dakwah gitu. Jadi tanpa meninggalkan dakwah. Jadi sedikit cerita ya untuk pembukaan. Jadi saya lihat di data di Indonesia itu banyak yang beranggapan bahwa Indonesia itu mayoritas penduduknya adalah Muslim. Bahkan di dalam data itu jumlah penduduknya ada 85,85% lah, sekitar 85% itu penduduknya adalah Muslim. Nah, tetapi ada fakta yang sangat menyedihkan gitu bagi kita sebagai umat Muslim, yaitu adalah tingginya angka buta huruf Al-Quran. Jadi ada beberapa sumber dari Dewan Masjid Indonesia, dari BPS, kemudian dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, di mana di situ disebutkan bahwa angka buta huruf Al-Quran itu di atas 50%. 50, bahkan ada yang sampai bilang 72% kalau tidak salah dari Dewan Masjid Indonesia. Itu kan sangat menyedihkan berarti ya. Kita sebagai umat Muslim, di situ jelaskan bahwa pedoman kita adalah Al-Quran. Nah, itu sebagai umat Muslim, kita malah buta dengan pedoman kita sendiri, tidak bisa membaca pedoman kita. Nah, bagaimana menjalani hidup tanpa pedoman gitu kan. Dan fakta menyedihkan lainnya adalah saya dapat cerita dari seorang guru tahfidz di Semarang. Di situ dia menceritakan, mungkin ini banyak terjadi juga di daerah kampung-kampung. Di situ menceritakan bahwa dia dibayar hanya 10.000 per pertemuan. Nah, itu kan sangat miris sekali padahal. Padahal mengajarkan ilmu untuk tujuan yang tinggi, untuk akhirat. Di balik bahwa mengajarnya harus ikhlas atau yang lainnya, tapi kenyataannya bahwa guru tersebut itu juga menjalani kehidupan sehari-hari gitu kan. Menjalani kehidupan sehari-hari, butuh makan, butuh minum, punya anak, punya keluarga, dan untuk kebutuhan hidupnya gitu kan. Dan itu sangat menyedihkan seorang guru ngaji berarti kan. Untuk menjalani hidupnya itu sangat berat. Walaupun itu mungkin sebagian dari ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetapi alhamdulillah ada ini ya, ada kabar baik berarti ya. Jadi dapat kabar dari teman saya namanya Ustaz Mutasim. Itu dia seorang guru ngaji, tapi juga dia belajar digital marketing, praktisi digital marketing. Jadi dia memanfaatkan ilmu digital marketingnya itu termasuk salah satunya juga untuk menyebarkan dakwah, yaitu programnya yaitu madrasah Al-Quran dan bahasa Arab. Nah, nanti insya Allah kita akan cerita-cerita berarti ya, cerita-cerita dengan Ustaz Muktasim, bagaimana sih caranya, kemudian seperti apa, dan seterusnya.
Dan satu fakta lagi, kalau kita perhatikan di Indonesia itu yang belajar Al-Quran itu biasanya di usia kecil, jadi ketika masih kecil dan ketika udah tua. Jadi usia itu yang biasanya belajar Al-Quran. Sementara di tengah-tengah itu, di tengah-tengah di usia kecil dan usia tua, itu jarang sekali kita temukan mereka tertarik untuk belajar Al-Quran. Jadi salah satu opsinya ya mungkin karena mereka sibuk dengan bekerja. Nah, salah satu opsinya adalah dengan belajar secara online yang lebih fleksibel dan tidak perlu berpindah, berarti kan berpindah untuk menghadiri dan seterusnya. Oke, baik. Tanpa panjang lebar, alhamdulillah ini telah hadir juga Ustadz Muktasim berarti ya. Tafadhol Ustadz Muktasim bisa perkenalkan diri. Insya Allah. Tik, tik, tes, tes. Oke, kedengaran, kedengaran. Suara saya jelas, Mas Jazir. Jelas, jelas, jelas. Ini bisa share screen di sini. Share screen pakai akun yang ini atau yang satu ini? Yang ini, yang ini. Ya, bisa. Kelihatan ya, Mas? Ya, kelihatan, kelihatan. Alhamdulillah. Halo, ya, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah di malam hari ini saya mengucapkan jazakumullahu khairan kepada Mas Yasir atau Ustadz Yasir yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Ceritanya dadaan sebetulnya. Dia menginformasikannya itu Rabu, jadi dadakan sekali. Dia diminta oleh beliau untuk menyampaikan tentang ya digital marketing, tapi dengan mengangkat tema yaitu cara guru ngaji tanpa penghasilan online dengan digital marketing tanpa tinggalkan dakwah. Sebenarnya judulnya atau temanya ini bagi saya sendiri juga berat sebenarnya. Akan tapi sifat di sini adalah lebih ke sharing session ya. Juga disclaimer dari saya dulu, bahwasanya apa yang saya sampaikan ini bisa dikatakan masih dalam tahap yang berproses atau belum berhasil kurang lebih seperti itu. Berdasarkan pengalaman-pengalaman apa yang sudah pernah saya lakukan kurang lebih seperti itu. Jadi di kesempatan kali ini apa yang saya sampaikan itu lebih kepada pengalaman-pengalaman yang pernah saya lakukan dan tentunya akan mengarah kepada tema yang sedang dibahas, yaitu bagaimana sih sebagai guru ngaji atau siapapun latar belakang pekerjaannya yang ingin menambah penghasilan atau pendapatannya melalui online dengan cara digital marketing, itu bagaimana seperti itu. Tapi kalau konteks untuk guru ngaji berarti harapannya adalah
tanpa meninggalkan dunia dakwahnya. Seperti itu. Baik, maka saya lanjut. Berikutnya, nah, siapa? Mungkin dari beberapa yang hadir di malam hari ini, mungkin sebagian sudah ada yang mengenal, atau mungkin sebagian tidak atau belum mengenal siapa siapa sih yang berbicara di depan ini atau di forum kali ini. Saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Mu'tasim Tabib Abdillah. Kemudian tempat tanggal lahir Semarang, asli Semarang, 27 November 1995. Status menikah, satu istri, satu anak. Kemudian domisili saat ini yaitu di Sendang Mulyo, Kota Semarang, Jawa Tengah. Aktivitas guru ngaji dan praktisi digital marketing. Atau sebagai founder Sendang Digital dan founder Makuba, yaitu Madrasah Al-Quran dan Bahasa Arab. Ini sedikit atau sekilas tentang saya. So, ini durasinya tidak lama ya. Saya agak percepat saja, dan supaya nanti teman-teman yang atau siapa saja yang hadir di malam hari ini semoga bisa mendapatkan beberapa faedah atau pelajaran yang bisa kita ambil bersama-sama. Baik. Berikutnya, saya akan mulai bercerita tentang bagaimana sih guru ngaji atau profesi apapun itu yang ingin menambah penghasilannya melalui online. Ini akan saya mulai cerita dari tahun 2014, di mana nanti setiap tahun atau dalam setiap cerita ini nanti akan ada pengalaman-pengalaman saya yang kadang itu sekaligus, kadang ada momen saat itu adalah momen untuk mengajar atau sebagai guru, juga kadang ada momen yang itu sekaligus menjadi digital marketing. Jadi ada dua sisi kurang lebih seperti itu ya. Saya mulai dari tahun 2014 untuk memulai perjalanan ini dari sisi digital marketingnya, sekaligus nanti dari sisi perjalanan untuk menjadi atau mengapa memilih menjadi guru ngaji kurang lebih seperti itu. Di 2014 ini, puncak atau akhir saya waktu lulus SMA di tahun 2014, di mana bisa dikatakan di tahun 2014 ini, setelah saya lulus SMA, mencari kuliah sana kemari, dan akhirnya mengalami beberapa penolakan karena tidak diterima. Akhirnya Allah temukan jalan atau bukakan jalur untuk diterima di kampus Politeknik Negeri Semarang, dengan waktu itu masuknya melalui jalur tes tertulis atau namanya waktu itu adalah UMPN, ujian masuk Politeknik Negeri di seluruh Indonesia, tesnya serentak. Nah, tapi ini lingkupnya adalah di Politeknik. Setelah beberapa kampus saya tidak diterima, akhirnya saya masuk di kampus Polines. Dan di tahun itu sebelum masuk tes, mengikuti tesnya, itu mempelajari tes apa yang akan diujikan atau apa yang nantinya keluar. Itu saya mengambil bekalnya itu dari kakak saya sendiri. Karena kakak saya tahun sebelumnya, 2013, itu mengikuti juga tes di Polines, dan ada soalnya. Soal itu dibawa pulang, boleh dibawa pulang. Sehingga atau dari situ saya mendapatkan gambaran tesnya itu seperti apa. Nah, berangkat dari situ, saya melihat ini sepertinya menarik untuk dijadikan buku, karena tes ini cukup banyak peminatnya atau cukup banyak peserta yang mengikutnya juga di seluruh Indonesia, khususnya di Politeknik Negeri Semarang, Politeknik Negeri se-Indonesia. Nah, berawal dari situ saya kepikiran atau muncul ide, yang sebetulnya ide ini berangkat dari orang lain sebetulnya. Nah, ide ini adalah membuat buku, di mana buku ini khusus untuk masuk di Politeknik Negeri yang jalur tes tertulis seluruh Indonesia. Dan ini soalnya sama, soalnya mirip atau sama. Biasanya buku yang dijual itu adalah buku-buku masuk yang SBMPTN, nama zaman atau waktu itu adalah SBMPTN, yang seleksi bersama masuk perguruan tinggi, itu yang tertulis. Biasanya yang menjual kebanyakan buku-buku seperti itu.
Dan saya di situ kepikiran kayaknya belum ada yang membuat buku untuk masuk di Politeknik Negeri, khususnya yang tes tertulis, yang untuk serentak secara nasional, itu sepertinya masih belum ada. Kemudian saya cari datanya di internet, pakai Google, saya cari, oh ternyata sudah ada, tapi tidak terlalu banyak. Habis itu saya memberanikan diri membuat buku dengan ya sedikit pengalaman, kurang lebih seperti itu, sedikit pengalaman yang saya dapatkan waktu di SMA. Waktu itu saya di SMA 2 Semarang, berbekal sedikit kemampuan matematika, kemudian ilmu fisika, sebenarnya ketiga dua eksak itu saja, berbekal itu dan sedikit ada pengalaman waktu itu pernah mengikuti lomba juga, bisa membawa nama kota Semarang di tingkat Jawa Bali waktu itu, tapi masih kalah di tingkat atau di tahap 42 besar, masih kalah. Akan tapi dari bekal-bekal seperti itu, saya mendapatkan cukup banyak tambahan pengetahuan tentang khususnya adalah matematika. Kemudian di situ saya memberanikan diri untuk membuat bukunya yang saya nama dengan buku pendekar UMPN, yang kurang lebih seperti itu judulnya, buku pendekar UMPN, ujian masuk Politeknik Negeri. Akan tapi ada beberapa mata pelajaran yang saya tidak menguasai. Dari situ saya menghubungi teman-teman ya di SMA yang menurut saya ada kemampuan untuk membahas soal-soal yang ada. Jadi saya fokusnya di matematika, fisika, ada pun teman-teman yang lain saya minta untuk mengerjakan di bidang seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Begitu juga ada bidang akuntansi. Begitu juga ada sempat ada kimia. Saya juga minta tolong beberapa teman yang memang punya kemampuan di situ. Dari situ saya rekap semuanya, saya susun, saya tata, saya bukukan, setelah itu saya jual. Nah, disinilah muncul atau berawal teknik digital marketing yang saya miliki itu, atau skill yang saya miliki sebenarnya berawalnya dari sini. Berawalnya dari sini, di tahun 2014. Nah, setelah saya berkepikiran untuk ide menjual buku ini, saya terus akhirnya berpikir juga, ini bagaimana cara menjualnya atau memasarkannya. Sedangkan orang-orang belum tahu apa ini Pendekar itu, atau buku ini itu buku apa. Nah, disitulah mulai mempelajari digital marketing di 2014 secara otodidak. Sebenarnya juga dikenalkan ada tangga. Tangga itu juga bisa dikatakan praktisi juga digital marketing. Kalau tetangga itu lebih ke service, jasa service terjun tunggal kurang lebih itu. Di son kurang lebih seperti itulah. Saya dikenalkan oleh Bapak. Setelah itu saya sempat main ke rumahnya beliau, kemudian membahas tentang sedikit dunia website, kemudian dunia pencarian di Google SEO. Hanya dikenalkan secara sekilas, kemudian saya sedikit kebayang gimana sih cara kerjanya gitu. Akhirnya saya dari situ pulang ke rumah, akhirnya mencoba mempelajari lebih dalam secara sendiri dengan otodidak. Akhirnya juga bisa ternyata beberapa cara-caranya bagaimana, seperti mulai dari bikin website, beli domain, kemudian pointing domain atau API address itu bagaimana dan sebagainya, itu belajar secara otodidak di kurang lebih 2014 atau 2015 kurang lebih seperti itu. Kemudian setelah buku itu jadi dijual, nah teknik digital marketing yang saya lakukan waktu itu adalah untuk menjual buku ini, saya lebih memasarkan di platform Facebook 2014. Belum ada Shopee kalau nggak salah waktu itu. Shopee belum muncul, atau 2015 kalau nggak salah, Shopee itu baru muncul. Nah, 2014 ini saya melakukan penjualan atau memasarkannya ini melalui Facebook. Akan tapi saya sudah punya website. Nah, dari otodidak tadi, belajar otodidak tadi. Nah, dari situ saya bikin akun sendiri, Pendekar Edu di Facebook. Setelah itu, saya juga punya website yang saya optimasikan dengan SEO, pencarian. Saya belajar juga SEO, riset keyword, dan tools-tools lainnya yang gimana sih cara ini bekerja dan untuk memaksimalkan produk yang kita miliki atau jasa yang kita miliki untuk dijual atau ditawarkan melalui pencarian di Google. Seperti itu. Nah, setelah saya membuat akun-akun seperti itu, saya masuk. Tentunya kalau setelah bikin akun kan juga masih berpikir ini gimana cara berikutnya. Nah, di situ saya masuk di grup-grup yang waktu itu namanya masih SBMPTN ya kalau nggak salah, 2014 di tahun itu. Di grup-grup itu join gitu kan. Cukup banyak grup yang saya masukin. Cukup banyak cara untuk menjaring. Kenapa masuknya di grup itu?
Ya, karena kebanyakan yang di grup itu adalah anak-anak atau usia-usia yang akan masuk, baik yang masih kelas 3 atau yang memang sedang apa namanya, cek. Suara saya masih jelas Mas Yusuf? Masih jelas, masih jelas. Saya lanjutkan sedikit. Karena kebanyakan orang berkumpul untuk membahas tentang kuliah itu kebanyakan di grup-grup seperti itu. Makanya sasaran atau audiens tentang atau apa yang namanya target market untuk buku ini kebanyakan di sana. Maka saya masuk juga di grup itu, walaupun kebanyakan yang masuk itu bukan mengarah pada politeknik, akan tapi kemungkinannya ada. Maka saya masuk di grup itu. Nah, setelah masuk di grup itu, akun yang baru dibuat tentunya pertemanan masih kosong. Nah, di situ saya meng-add ya, add friend gitu atau menambahkan teman dari orang-orang yang aktif. Cara saya seperti itu, yang aktif berkomentar, aktif bertanya, atau khususnya yang membahas tentang politeknik itu saya add. Itu anak-anak SMK. Jual buku ini, buku yang masuk politeknik negeri yang digunakan secara nasional seperti itu. Nah, dari situ tidak hanya menawarkan buku, tentu kalau langsung hard selling gitu, jualan yang to the point, kadang ada orang yang, cara yang saya lakukan adalah soal yang saya miliki itu saya bagikan secara cuma-cuma. Cara mendapatkan soal ini terkadang sebagian orang kesusahan untuk mengaksesnya. Alhamdulillah saya punya soalnya, kemudian saya foto, saya jadikan PDF, saya upload, kemudian saya uploadnya ini di website. Kemudian saya share di grup-grup seperti itu. Butuh soal untuk masuk politeknik negeri ini, saya share. Dasarnya termasuk link website ini. Link website yang saya buat yaitu pendekaredu.com waktu itu. Di tahun, saya mendaftarnya kalau saya di tahun 2015. Adapun 2014 itu lebih banyak menyusun dan bagaimananya atau belajarnya di tahun 2014. 2015-nya mulai apa namanya lebih ke actionnya atau lebih ke tahap penerapan apa yang sudah dipelajari sebelumnya, kurang lebih seperti itu. Setelah saya bagikan, ternyata cukup banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Nah, di situ setelah orang mengklik soal yang saya bagikan, di dalam website itu juga saya cantumkan kalau berminat beli buku, kemudian saya kasih banner seperti itu. Intinya market ini betul-betul dikejar, kurang lebih seperti itu, dikejar sekali supaya dia memang merasakan butuh sekali terhadap buku ini supaya dia berhasil masuk politeknik negeri. Dan alhamdulillah setelah apa namanya di tahun pertama itu, mulai dapat ya kelihatan hasilnya. Tahun pertama masih kewalahan sebetulnya karena menggunakan waktu itu saya menggunakan HP yang bisa dikatakan HP kentang lah seperti itu. Satu SMS masih numpuk itu. Sedangkan transaksi pertama kali itu masih SMS. Waktu itu saya menggunakan SMS. Zaman itu yang booming adalah BBM. Saya nggak punya BBM. Nah, saya punya HP kentang yang hanya bisa SMS. Mentok 99 pesan aja. Pesan ke 100 otomatis pending. Oh, ya seperti itu gambarnya. Jadi pending pesan nggak bisa masuk. Orang-orang yang order kesusahan masuk karena keterbatasan HP atau yang saya miliki seperti itu. Setelah 1 tahun pertama itu, alhamdulillah target saya sebenarnya nggak muluk-muluk. Hanya pokoknya dapat atau laku 1 juta aja, saya udah senang waktu itu. Tapi alhamdulillah lebih dari itu. Ya, alhamdulillah bisa ada hasilnya kurang lebih berapa ya? Kalau misalnya 2,5 juta dapatnya tahun 2014, kurang lebih sekitar seperti itu. Nah, dari situ saya ini butuh HP untuk dikembangkan lagi di tahun berikutnya. Nah, dari situ saya beli HP, baru beli Android dari tahun itu. Dari hasil buku yang dijual, adapun menyusunnya waktu itu saya menggunakan komputer. Alhamdulillah ada komputer yang cukup lah kurang lebih seperti itu ada di rumah. Ya modal nabung sedikit demi sedikit. Yang penting ada komputer bisa digunakan untuk ngetik, internet. Waktu itu masih pakai modem smartphone yang mungkin pada tahu ya, yang smartphone itu masih pakai seperti itu, kecepatannya masih ya di zaman itu masih enggak secepat sekarang. Nah, dia dinikmati. Setelah itu tahun 2014 selesai, penjualan selesai, ada hasil, saya belikan untuk apa namanya gadget atau alat yang digunakan untuk pemasaran tahun berikutnya, Android. Setelah itu 2015 penjualannya berarti 2015. Tahun berikutnya berarti kurang lebih 2016. Itu mulai menyusun gimana cara-caranya supaya lebih maksimal lagi.
Di tahun itu dapat soal, polanya sebenarnya sama ya. Dapat soal, saya bagikan, dalam membagikannya juga bentuknya kan PDF ya. Bentuknya PDF, untuk cuma-cuma gratis ya, di dalamnya saya cantumkan. Yang mau berdonasi soal untuk tahun berikutnya silakan. Kemudian juga yang mau beli bukunya juga silakan. Seperti itu kurang lebih cara-cara yang saya lakukan. Sebenarnya cara-caranya adalah organik. Yang saya lakukan waktu itu lebih ke organik. Tidak ada cara-cara yang paid traffic atau berbayar, itu belum saya lakukan. Walaupun waktu itu sudah ada, kayak Meta Ads itu sudah ada. Tapi saya belum belum main di situ, belum. Kemudian fase 2014, 15, 16 kurang lebih seperti itu. Jadi 14 dan itu fase saya masuk kuliah, dan itu juga fase saya pertama kali untuk mulai serius belajar tentang atau bisa dikatakan tentang agama. Artinya serius di sini adalah saya ingin menata lebih bagus lagi. Ya, walaupun alhamdulillah sebelumnya itu sudah Allah mudahkan. Tapi di 2014 ini saya ingin lebih matang lagi dalam sisi keagamaan. Maka 2014 itu saya mengikuti suatu program atau kegiatan yang diadakan oleh Nurul Sunnah waktu itu. Itu bahasa Arab. Program bahasa Arab saya masih ingat sekali. 2014, jadi pulang kuliah belajar bahasa Arab waktu itu pertama kali. Seperti itu. Dan kewalahan karena masih adaptasi sekali dengan program kuliah yang waktu itu saya udah kuliah sampai malam, jam 9 malam. Itu sudah nggak kuat untuk mengikuti bahasa Arab. Karena terus terang itu pertama kali saya belajar bahasa Arab. Sebelumnya sekolah negeri terus. Jadi kurang tahu tentang bahasa Arab. Nah, dari situ setelah mengikuti bahasa Arab hanya beberapa kali pertemuan saya tidak bisa maksimal. Pengajarnya adalah Ustadz Hakul Yakin beliau. Semoga Allah menjaga beliau. Kemudian di tahun itu juga apa namanya, mulai mengikuti kajian-kajian yang ada di Masjid Nurul Sunnah dan lain sebagainya. Setelah itu di tahun berikutnya ada informasi untuk apa namanya, mempelajari Al-Quran dari awal. Nah, saya tertarik sekali waktu itu karena merasa saya ingin menata sekali supaya apa namanya, keagamaan ini penting, seperti itu kurang lebih lah. Artinya diperhatikan untuk khususnya diri saya sendiri waktu itu. Maka saya mengikuti program yang diadakan oleh MPD, Masjid Pangeran Diponegoro yang ada di Tembalang waktu itu. Sepertinya beliau hadir di sini, Ustaz Rizky Faizi Roman. Ini beliau guru saya yang pertama kali mengajarkan tentang dunia Al-Quran. Ini belajar dari awal. Iqra jilid 1 sampai 6. Ini saya sama beliau. Banyak koreksi, banyak diperbaiki, dan lain sebagainya. Beliau lebih banyak tahu awal-awal saya belajar seperti apa. Itu terkait di sisi Al-Qur'annya. Jadi kadang ini cerita ini akan beririsan atau saling melengkapi saja. Karena kadang jalannya bareng, kadang jalannya tidak. Kemudian setelah melewati beberapa tahun, dari singkat cerita 2017 itu lulus kuliah ya. Lulus kuliah karena hanya D3 saja. Lulus kuliah. Ya, selama kuliah ya terus terang fokusnya adalah di buku. Fokusnya adalah di buku. Jadi mata kuliah kalau tanya ya hasilnya tidak terlalu memuaskan. Tapi ya cukuplah, tidak jelek-jelek sekali kurang lebih gitu. IPK 3,2 sekian lah kurang lebih. Ya cukuplah. Karena saya waktu itu sering tidak terlalu fokus. Karena fokusnya adalah gimana buku ini kejual, bagaimana strateginya dan lain sebagainya. Memang sedikit mengorbankan sebetulnya ya. Sedikit mengorbankan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di 2017 ini, karena hasil dari penjualan buku ini sudah cukup lumayan, saya di lulus itu tidak fokus untuk mencari kerja malah. Ya, teman-teman kebanyakan sudah nge-apply sana, nge-apply sini. Saya yang dipikir adalah ini gimana ceritanya atau belajar saya supaya lebih intens lagi, khususnya di bidang agama. Seperti itu. Maka saya dengan sedikit bekal dan keuangan yang ada dari Pendekar Edu ini, lalu saya ikut daurah di Jawa Timur waktu itu, di Pondok Pesantren Al-Furqan yang ada di Gresik, di Ramadan, kalau nggak salah 2017 atau 2018 agak lupa saya. Nah, itu berbekal dari hasil ini, buku ini. Dan itu 20 hari di sana. Bekal-bekal semuanya, pembiasaan dan lain sebagainya, alhamdulillah bisa tercover dari penjualan buku ini. Kemudian saya lanjut, supaya nggak kelamaan ya. Ini 2018.
18 setelah ikut daurah tadi yang Jepang selesai, saya masih cari lagi tempat. Kalau ikut daurah kayak gini aja kurang maksimal, gitu kan. Saya akhirnya mencoba untuk mana ya tempat yang bisa lebih maksimal lagi. Akhirnya lulus kuliah malah masuk pondok. Ini agak beda dengan sebagian orang mungkin. Kalau sebagian orang lulus kuliah itu bagaimana caranya berkarir yang bagus atau masuk perusahaan yang bagus, gaji besar, kurang lebih seperti itu. Akan tapi, wow, alam saya juga tidak tahu kenapa diri saya malah ngejar di masuk pondok. Wah, alam. Mungkin Allah punya maksud tertentu, saya juga kurang paham. Akhirnya saya ikuti saja. Saya ingin masuk pondok, akhirnya malah masuk pondoknya di 2014 itu di daerah Bogor. Itu di pondok Madinatul Quran, di Jonggol waktu itu. Dan pondok itu berbayar, tidak gratis, tidak gratis. Uang dari mana kan seperti itu? Uang dari hasil pendekar itu, lagi-lagi pendekar itu, masya Allah. Mungkin kalau saya mikir setelah kejadian-kejadian seperti ini, mungkin hikmahnya adalah setelah saya ditolak beberapa kampus ya, karena nggak keterima, Allah akhirnya berikan jalannya malah lewat Polines. Dari Polines, akhirnya malah bisa menghasilkan buku, bukunya dijual, menghasilkan, dan akhirnya malah bisa belajar sana sini yang berbayar. Dan alhamdulillah saya kuliah dapat beasiswa ya, dapat beasiswa sehingga saya tidak keluar biaya. Apa beasiswa dari pemerintah, nama beasiswanya waktu itu adalah bidik misi. Ya, di sasarannya adalah memang orang kurang mampu waktu itu. Dan wadarullah memang keadaan keluarga waktu itu memang keadaan yang kurang mampu. Alhamdulillah saya dapat beasiswa bidik misi yang tentunya ini seleksinya juga lumayan ketat ternyata di kampus Polinas. Setelah dinyatakan lulus tes tertulis, itu naik disurvei ke rumah kalau memang layak baru dapat. Alhamdulillah dapat. Sehingga saya kuliah tidak memikirkan beban biaya kuliah karena sudah ditanggung oleh pemerintah. Alhamdulillah kurang lebih seperti itu dan masih dapat uang saku kurang lebih seperti itu per semester kalau tidak salah, saya agak lupa. Dan dari uang itu yang saya gunakan untuk produksi bukunya. Jadi tidak open WO, caranya seperti itu. Ini saya buka-bukaan ya supaya ada gambaran mungkin atau teman-teman yang penasaran atau cara-caranya bagaimana. Nah, jadi dari situ saya putar caranya dari uang itu saya pakai untuk produksi. Alhamdulillah buku yang saya jual ini saya hitung-hitung 50.000 masih dapat untung gitu. Karena jasa saya tidak hitung. Saya hitungnya hanya di fokus produksi saja. 50.000 adalah pertama kali nyetak itu dapat kenalan yang biaya cetaknya di bawah 20.000. Sehingga saya bisa menjual di angka 50.000 sudah untung, termasuk biaya packing. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Setelah masuk pondok yang 2018 ini di Jonggol, tidak bertahan lama karena biayanya ternyata cukup besar, keuangan sudah mulai goyang, tidak kuat menahan biaya-biayanya. Seperti itu, tidak kuat biaya cukup besar gitu kan. Saya minta orang tua juga tidak mungkin. Per bulannya sekitar 2 juta rupiah kalau tidak salah. Uang saya sudah mulai habis, sudah mulai tipis, sudah penjualan juga. Ya mungkin kalau dibayangkan adalah saya posisi di pondok. Siapa yang mengoperasionalkan pendekar itu ini? Di tahun ini masih jalan. Saya pasrahkan ke adik. Pokoknya jalan aja. Penghasilan nanti dapat gitu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian tidak bertahan lama karena ke biaya juga sudah mulai menipis, tidak bisa nanggung untuk seterusnya. Nah, harusnya singkat cerita kalau saya 2 bulan saja saya mengundurkan diri, tidak lanjut di pondok itu. Tapi saya masih ingin belajar. Akhirnya berbekal sisa-sisa celengan atau yang ditabung, uang tabungan, saya beralih ke Yogyakarta untuk belajar bahasa Arab yang lebih maksimal karena saya merasa ini butuh sekali. Walaupun di 2014 sudah belajar, tapi saya masih merasa kurang, tidak maksimal. Di daerah Yogyakarta, program 6 bulan, maka saya di situ kos, ya Pak, lagi-lagi menggunakan biaya. Alhamdulillah orang tua membantu dari biaya kos itu beberapa bulan. Adapun biaya yang lainnya itu masih bisa tercover oleh biaya dari pendekar itu. Dan alhamdulillah pendekar itu tahun itu juga masih beroperasi tapi tidak yang maksimal ya. Masih beroperasi, masih menjual dan sifat penjualannya adalah event ya, eventan artinya per tahun setiap ada pendaftaran seperti itu. Setelah itu singkat cerita ini program ini selesai 6 bulan.
Dan saya sebetulnya masih ingin bertahan di Jogja, akan tapi kembali lagi, biaya sudah menipis, tidak ada biaya lagi. Kalau dipertahankan di sana, agak repot ya, karena ini biaya nanti dari mana gitu. Fokus belajar dari sisi keuangannya butuh, dan akhirnya pikir-pikir, sudahlah pulang aja. Akhirnya pulang ke Semarang lagi 2019. Pulang lagi Semarang, tapi saya masih ingin belajar. Cari mana tempat yang bisa untuk saya belajar lagi. Masih kurang loh. Akhirnya saya memutuskan untuk masuk di Madrasah Muhammad bin Hambal Semarang di 2019, ini sebelum COVID. Dan itu ada biaya uang masuknya. Padahal waktu itu uang betul-betul sudah tipis sekali, sudah habis. Oh ya, ya belum habis, nah, masih ada lagi sangat sedikit sekali. Nggak cukup untuk biaya masuknya. Nah, tapi di situ saya masih punya stok buku yang untuk dijual. Ya, intinya saya berdoa keras lah. Ini gimana caranya saya bisa masuk pondok dengan biaya sekian itu. Dengan cara gimana pun jangan minta orang tua kalau bisa. Itu yang saya apa namanya yang saya gunakan. Akhirnya dari situ saya coba maksimalkan dan sering berdoa supaya buku ini laku gitu kan. Dan terpenuhi biaya untuk masuknya. Ya alhamdulillah Allah kabulkan. Akhirnya bisa terjual, dapat biayanya bisa masuk di Madrasah Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian setelah itu kurang lebih di sana 1 tahun. Saya next sebentar. Di 2019 ini terus berjalan kurang lebih 1 tahun sampai 2020 COVID, kemudian ya COVID dipulangkan beberapa santri, dan di situ saya juga mulai kehabisan biaya lagi. Akhirnya bergejolak juga. Ini seperti ini terus gimana gitu kan ke depannya. Karena teman ini kalau di foto ini adalah mungkin ini saya nggak tahu ini kursornya kelihatan atau enggak. Nah, ini masuk pondok itu ibaratnya saya lulus kuliah tapi teman-teman tuh baru lulus SD. Ya karena saya ingin belajar mau nggak mau harus bisa menahan seperti itu. Jadi teman-temannya adalah di angkatan saya khususnya adalah itu teman-teman yang baru lulus SD dari kelas 1 SMP kurang lebih seperti itu. Saya waktu itu sudah lulus kuliah. Secara usia tentunya jauh, tapi saya tidak melihat itunya. Saya melihatnya yang penting belajarnya bisa maksimal. Gitu. Ya sudah, akhirnya harus dipetah-petahkan dengan teman-teman yang lebih muda, kurang lebih seperti itu. Dan di 2019 ini karena masuk pondok tentu akan susah untuk saya menghandle penjualan ini, ya, susah. Maka biasanya yang saya titipkan adalah adik. Nah tentu ini kadang kurang maksimal. Lah. Orang seperti itu, kemudian sampai COVID itu keluar, saya mengundurkan diri. Sebenarnya ada beberapa alasan yang lainnya, karena saya mengundurkan diri, kemudian sempat mendaftar kuliah sana sini untuk melanjutkan pendidikan lagi secara online waktu itu karena masih pandemi. Singkat cerita tidak tidak berjalan mulus ya untuk kuliah online itu ternyata. Akhirnya apa namanya? Saya memutuskan untuk ini mau gimana gitu kan ke depan. Jadi sudah kehabisan biaya ini itu belajar kurang tidak jelas, teman-teman sudah pada bertarik di tempat yang bagus kan pasti seperti itu. Akhirnya saya coba mencari tempat untuk kalau ada nggak tempat yang untuk mengajar. Alhamdulillah waktu itu ketemu juga ada yang tempat yang butuh. Kemudian saya coba mengajukan diri bisa nggak untuk ikut mengajar di sana. Alhamdulillah keterima bisa. Setelah itu juga saya di tahun 2000 berapa ya? 2020 atau 21 kalau salah. Terus saya juga cari ada nggak nih tempat talaki lagi untuk Al-Quran di Semarang. Nah, cari boleh dapat ketemulah di Multaqwa. Nah, wasilah dari situ, alhamdulillah sekarang malah diberikan amanah untuk bantu-bantu mengajar di Multaqwa. Ini lembaga non formal ya, pendidikan non formal, bukan formal yang sifatnya ya bisa belajar pagi atau sore atau malam kurang lebih seperti itu. Kemudian jadi digital marketing yang saya kuasai itu sebenarnya dari 2014 itu. Kemudian untuk belajarnya juga sebenarnya sama. Jadi saling kadang jalannya itu silih berganti kurang lebih seperti itu. Ya kadang di tahun itu belajar digital marketing, kadang di tahun itu juga belajar tentang keagamaannya. Kemudian juga di tahun itu apa namanya? Eh, ya intinya juga mengurus untuk kuliah sebelum lulus kuliah itu. Setelah lulus kuliah lebih banyak memikirkan untuk belajar sebenarnya. Jadi untuk bukunya tidak terlalu diurus, digital marketingnya tidak begitu saya perhatikan lagi, yang penting buku ini terjual seperti itu. Nah, kemudian di mulai tahun-tahun sekarang atau bisa dikatakan
terakhir itu penjualan di 2021. Karena sistem dari pemerintah untuk masuk kampus Politeknik Negeri ini sudah diganti sistemnya, maka produksi UMPN tidak bisa saya lanjutkan. Sehingga saya tutup, tidak saya lanjutkan, walaupun dulu ada wacana untuk dijadikan bimbel. Ada wacana, terus saya lebih milih untuk di pondok, akhirnya saya urungkan semua niat yang sudah saya angan-angan atau impikan sebelum-sebelumnya. Karena untuk lebih saya lebih fokus untuk di pondok. Kurang lebih seperti itu. Setelah itu, apa namanya, 2022 itu menikah. Setelah itu dari 23 di tahun itu juga ada, akhirnya tidak, digital marketingnya tidak terlalu terfokuskan, tetapi ada permintaan. Ini dapat tawaran dari lewat kakak ya, dari kampusnya, itu kakak kerja di Unimus, ada kenalan dari apa namanya, kakak di Unimus, kemudian ada dosen waktu itu sebagai ketua penjamin itu membutuhkan orang IT karena latar belakang saya pendidikan waktu itu ada Polines di informatika, maka dihubungi oleh kakak, saya nggak memenuhi permintaan dari penjaminan mutu yang ada di Unimus. Akhirnya dari situ dapatlah proyek untuk mengerjakan sistem informasi penjaminan mutu yang ada di Unimus. Ini sampai jam berapa Mas? Ini bebas sebenarnya. Jadi bisa dimanfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Ya, saya agak supaya nanti alurnya dapat. Setelah itu mengerjakan itu ya penuh lika-liku. Kadang ada beberapa yang kerepotan. Lewat wasilah magister juga saya dihubungkan dengan waktu itu ada teman yang sebetulnya sudah kenal, namanya Mas Linuk. Lewat beliau magister akhirnya dihubungkan. Intinya pada masih saling membutuhkan, akhirnya saya ajak Mas Linuk untuk membantu menyelesaikan proyek ini. Dan apa namanya, terus diselesaikan akhirnya hampir selesai. Sampai sekarang ini hampir selesai. Bisa dikatakan baru kurang sedikit lah, 5 atau 10% sudah selesai karena cukup cukup banyak yang dikerjakan. Cukup lama juga pengerjaannya. Kemudian di tahun-tahun itu saya terus juga mengasah kemampuan digital marketing karena semakin bermunculan media-media atau platform yang semakin berkembang. Akan tapi yang masih bertahan itu adalah di pencarian Google, kemudian di Meta atau Facebook ini masih yang stabil ya. Adapun yang baru tentunya punya apa namanya cara-cara tersendiri lah. Setiap platform itu kurang lebih seperti itu untuk digital marketingnya. Kemudian saya juga mengikuti kelas-kelas gratis ataupun yang berbayar karena untuk mempelajarinya kadang membutuhkan pengalaman orang sampai ya ada beberapa hasil dari pendekar itu lagi-lagi dipakai untuk itu lagi seperti itu. Dan biaya untuk digital marketing memang cukup besar waktu itu, bagi saya cukup besar. Satu orang bisa sampai 2 juta rupiah. Dan itu kan hanya online saja, kita offline. Dan lagi-lagi ya habis ya tabungannya karena digunakan untuk ya bisa dikatakan lebih ke aset untuk belajar. Ya uangnya terus diputar di sana untuk perputaran apa namanya uangnya di sana. Setelah itu ada permintaan-permintaan yang lain, ada yang pengerjaan website, orang juga ada permintaan untuk membuat video apa pernikahan yang undangan digital seperti itu. Kemudian ada beberapa penawaran-penawaran yang lain yang kadang saya sanggup mengerjakan di tentang IT ataupun digital marketing saya ambil, dan saya sendiri juga iklan menggunakan platform Meta ini untuk apa namanya memaksimalkan penjualan. Di waktu itu juga sudah diberikan amanah untuk mengajar, tentu yang sebagai guru ngaji atau yang mengajar di pondok tentunya tahu bagaimana keuangannya, atau biasanya membutuhkan pemasukan tambahan. Maka dengan cara-cara ini yang saya lakukan, tentunya ini masih belum berhasil karena masih banyak apa namanya proses yang saya harus kerjakan dulu di dunia digital ini supaya lebih maksimal. Karena di dunia digital marketing itu pengalaman saya sendiri adalah asalkan konsisten kurang lebih 3 sampai 6 bulan insya Allah ada hasilnya dengan terus nge-share, terus aktif apapun bidangnya itu sebetulnya. Ya mungkin ada beberapa bidang yang
mungkin tidak bisa diramalkan, mungkin saya juga kurang paham atau kurang tahu. Kadang ada beberapa bidang yang kadang tidak bisa disentuh oleh digital marketing, tapi hampir kebanyakan bisa untuk dimaksimalkan di digital marketing atau digital marketing. Mudahnya adalah penjualan melalui platform digital, kurang lebih seperti itu. Itu gambarannya. Nah, kemudian ini pengalaman, kosong slide-nya. Ya, selain karena memang persiapan yang kurang, maka saya ambilkan dari file yang pernah saya buat sebelumnya. Saya share screen yang lain. Sebentar. Sebentar, saya kembali lagi ke share screen yang ini dulu. Ini beberapa tampilan website yang dulu pernah saya buat. Ini masih jelek seperti itu. Ala kadarnya, yang penting bisa untuk jualan seperti itu. Ini awal sekali saya bikin di 2015. Tampilannya ya bisa lihat sendiri. Pakai platform gratisan, blogger, tapi saya menggunakan custom domain. Ini saya menggunakan website karena website Pendekar itu sudah mati. Mungkin teman-teman kalau yang penasaran bisa menggunakan situsnya ini, web.archive.org. Kayak ini. Jadi teman-teman bisa ngelacak beberapa website-website yang sudah pernah aktif di waktu-waktu sebelumnya ataupun sampai sekarang, itu bisa kelacak. Dan ini ada grafik-grafiknya kan. Nah, ini ketahuan perubahan-perubahan tiap tahun kayak gimana, itu kelihatan semua. Bisa di tracking gitu. Miliknya ini. Jadi teman-teman kalau penasaran website apa ya silahkan cari aja menggunakan situs ini. Jadi ketahuan gambarnya apa, tampilannya kayak gini. Nah, ini yang dulu pernah saya buat. Sekarang sudah mati, nggak bisa diakses ini. Nah, ini juga tampilan sini. Jadi kalau yang penasaran ya silahkan. Atau yang penasaran dengan website yang mungkin dulu pernah ada, misalnya Pak Friendster gitu ya, yang penasaran cari aja kayak gimana tampilannya. Nanti ketemu. Baik, saya share yang untuk pengalaman. Ini saya lebih bercerita pengalaman, mungkin langsung dua-duanya saja. Untuk di yang pertama saya review yang untuk Al-Qur'annya. Ini saya lebih banyak cerita dulu. Baiknya nanti kita bicara tentang atau tunjukkan untuk digital marketing. Nah, yang mungkin saya share ke CV ya. Sudah kelihatan ya. Nah, ini beberapa perjalanan yang pernah saya lakukan di pendidikan non formal, khususnya ini kebanyakan di keagamaan ya. 2014 ini di Nur Sunnah, namanya waktu itu adalah Sufyan Ats-Tsauri. Setelah itu di MPD namanya adalah ini, Umat Islam Al-Madinah. Beliau Ustaz Rizky Fajri Roman, yang di forum ini beliau juga hadir. Setelah itu saya belajar juga di BPA Ubay bin Ka'ab. Ini informasinya dari beliau juga, dari Ustaz Fajri. Kemudian tahun 2017 kembali lagi di Sufyan Ats-Tsauri, tapi menyasar belajarnya. Setelah itu dari 2017 masuk juga, tadi belum saya ceritakan 2018. Ini juga berbayar, lagi-lagi dananya dari Pendekar itu berbayar. Lumayan juga, karena tempat tinggal, belajar dan sebagainya, alhamdulillah masih bisa tercover oleh Pendekar itu. Nah ini pondoknya, tadi saya ceritakan. Nah ini yang di Jogja di sini. Nah, ini di 2019-nya masuk di pondoknya Muhammad. Setelah itu ini waktu sebelum namanya Multaqo adalah Tafiq Bersanad Mutasir. Setelah itu di 2001 Multaqo, itu juga majelis, ini program dari Imam Ahmad secara online waktu itu. Tapi adapun sekarang saya masih di tahap yang untuk dimasukkan kembali, untuk yang dia berusaha untuk masuk di reguler karena masih proses saja, masih juga belum ada kabar. Kemudian adapun yang sekarang sebenarnya di Mati ini tapi online. Adapun keaktifannya saya saat ini masih belum bisa mengikuti dengan maksimal seperti itu. Kemudian pengalaman yang di Al-Quran ini cukup banyak, ada di sudah disebutkan. Kemudian ini Al-Qurannya itu tidak lama, waktu itu di Islam Al-Madinah sama satu Fajur 3 bulan selesai 6 jilid. Insyaallah. Tapi banyak ya beliau yang tahu lah gimana perkembangan saya. Kemudian juga di tahun itu saya di tahun 2016 ya, dapat amanah jadi imam tarawih di sana. Jadi saya juga kadang masih jauh sekali, tapi diberikan amanah Ustaz Habul untuk menjadi imam, dapat jatah kurang lebih seperti itu. Dan
beberapa pengalaman yang lainnya, juga pernah menjadi pengajar di Akpol bersama Ustadz Yasir juga waktu itu, kurang lebih 2016 kalau nggak salah ya. Dan mengikuti pelatihan dari kampus dari sahabat Iman, Sami dari Bening Hati. Setelah itu mengikuti daurah di Dubai, jadi panitia juga dilibatkan karena saya aktif belajar di sana. Nah itu menjadi pemateri. Saya juga kaget ini ada UKM dari Anahel FPP Undip Fakultas Peternakan ya. Dibina untuk jadi pemateri. Padahal saya juga masih jauh lah seperti ini, tapi diminta juga karena diberikan kepercayaan yang coba saya maksimalkan sebisa saya. Yaitu ini daurah tadi yang di bahasa Arab di Gresik. Setelah itu ini mengikuti waktu di Jogja, mengikuti daurah bahasa Arab yang cukup banyak, juga mengikuti program maupun online. Setelah itu ini tentang Al-Quran yang cukup banyak yang saya ikuti. Ini untuk kelas tajwidnya banyak sekali dari 21. Karena saya suka di bidang itu, jadi saya banyak mengikuti. Ini juga ada. Setelah itu daurah online ini cukup banyak. Ini kurang lebih cukup banyak, tidak bisa saya baca satu-satu, cukup banyak yang saya ikuti dari 2001 dan alhamdulillah saya catat terus untuk memantau perkembangan saya sendiri. Akan habis seperti ini sampai terakhir ini catatan saya di 2024 September, tahun terakhir belum beberapa itu saya masukkan. Nah, ini terakhir adalah mengikuti workshop ilmu waris atau ilmu faraid yang saya ikuti. Kalau prestasi nggak usah ya. Itu kurang lebih pengalaman yang pernah saya lakukan di dunia guru ngaji atau ranah secara umum keagamaan, kemudian juga di digital marketing. Ataupun di digital marketing lebih ke bawah sih. Nah, di sini. Kami proyek BKS Mas Fajar itu ada ya proyek agak-agak abu-abu. Kemudian ini waktu itu magang, setelah itu menjual buku. Nah ini teknik-teknik yang saya lakukan di sini untuk menjual bukunya. Dan setelah itu 2040 ini ada permintaan untuk mengajar privat. Setelah itu ini yang saya apa tadi saya ceritakan, ada tempat yang butuh untuk pengajar ya, untuk pengajar, saya coba apply. Misalnya kebanyakan permintaan. Ini di Masjid Sendang Mulia, ini juga permintaan. Kemudian juga permintaan diberikan tawaran seperti itu. Kemudian ini waktu saya kuliah ya, les privat. Oh ini enggak, ini kita enggak. Adapun yang les privat itu waktu itu juga pernah. Nah yang ini 2015. Fisika sama matematika anak SMA waktu itu yang minta. Lalu saya masih kuliah baru lulus SMA juga. Alhamdulillah masih fresh materinya. Masih agak-agak ingat lah gitu. Setelah itu ini matematika anak kelas 9 yang privat 2022 sampai sekarang yang masih minta untuk diprivatin. Kemudian juga ada yang sifatnya tambahan bukan kerja, ini untuk keluarga. Alhamdulillah saya juga ada program untuk keluarga di bidang apa namanya, ya guru ngaji kurang begitu atau keagamaan secara umum. Itu untuk keluarga besar dari ibu saya. Alhamdulillah dimulai dari 2020, alhamdulillah sampai sekarang masih jalan, alhamdulillah per satu pekan sekali, alhamdulillah sudah 4 tahun hampir 5 tahun jalan, tahun kelima ini, alhamdulillah masih jalan. Jadi ngajar Pak B, Bude, Tante, Om, gitu, sepupu dan lain sebagainya, alhamdulillah berikan amanah. Setelah itu, ini tadi freelance untuk yang ini. Kurang lebih seperti itu. Kemudian saya next slide berikutnya, supaya waktunya lebih bermanfaat. Nah, teman-teman juga, kalau tidak bermanfaat, yang merugikan teman-teman, waktunya hilang. Baik, ini mana tadi? Pengalaman sudah ini. Jadi, sebelum berbicara belajar bareng, beberapa akhir-akhir ini teknik digital marketing yang saya lakukan itu lebih ke teknik SEO lokal, pencarian lokal. Jadi saya ada tempat ya yang saya namakan, ini sebenarnya khususnya untuk privat, belajar membaca Al-Quran, yang saya beri nama dengan Makuba, Madrasah Quran Bahasa Arab. Sebenarnya tujuan dibentuk ini tidak hanya untuk mencari pendapatnya saja sebetulnya. Tujuannya hanya satu, untuk mengasah kemampuan saya, supaya ilmu ini tidak hilang. Kalau dapat penghasilan juga ya alhamdulillah gitu kan. Kemudian juga terus mengasah kemampuan-kemampuan supaya apa yang sudah dipelajari itu tidak hilang, tidak lupa, kurang lebih seperti itu. Saya membuat ini sebenarnya lebih mengarah ke sana, dan juga barangkali ada orang-orang yang memang membutuhkan untuk dibantu di dalam belajarnya.
Maka saya membuat itu sifatnya lebih ke privat sebetulnya, tidak yang kayak apa namanya tempat secara lebih besar. Nah, share screen-nya kelihatan ya? Nggak kelihatan ya? Kelihatan, kelihatan. Belajar bareng terakhir. Kelihatan ya? Kelihatan, kelihatan. Kalau sekarang nggak kelihatan. Oh, ini baru kelihatan. Dapat. Nah, ini jadi saya menggunakan teknik digital marketing itu di sini. Jadi mungkin yang orang peserta yang hadir di teman-teman atau yang hadir di malam hari ini itu dengan Google Maps yang ada atau namanya adalah Google Business Profile Manager. Itu kita bisa memaksimalkan apa yang kita miliki baik produk maupun jasa. Ini tapi targetnya lokal ya, targetnya lokal. Ini targetnya lebih lebih worknya itu yang saya perhatikan lebih ke lokal. Artinya lokal itu misal orang Semarang ya berarti pasarannya atau target marketnya adalah untuk orang Semarang, berarti gitu. Atau yang hadir di sini mungkin orang luar dari Semarang ya dicocokkan dengan daerah, berarti seperti itu ya. Nah, jasa di sini bebas ya, atau produk apa bebas. Misal saya punya produk, misal kue, nama tempatnya adalah eh, cake cake ABC lah apa gitu ya, contoh aja. Intinya ada nama toko kue gitu ya. Intinya saya pengen memaksimalkan penjualan kue itu gimana. Atau apapun yang punya jasa juga bisa dari sini. Sebenarnya caranya cukup simpel yang saya sampaikan di sini. Nanti teman-teman bisa gunakan juga kalau yang punya jasa atau produk. Ini akhir-akhir bisa dikatakan ini yang terakhir saya lakukan, baru-baru aja tidak lama. Ini Maps ini sebenarnya saya buat sudah lama, sekitar 2022 kalau nggak salah, 2022. Ya, betul. Kalau nggak 2022, saya buat sampai di ACC Google, di verifikasi. Ini tentunya ada tahapannya. Waktu itu verifikasi yang saya lakukan atau yang diminta oleh Google adalah menggunakan HP untuk mengambil gambar tempat yang didaftarkan di Google Maps ini. Adapun dulu saya juga pernah di Pendegara itu saya daftarkan, itu masih zamannya pakai kode PIN. Kode PIN-nya itu pun nunggu dari Google dikirim lewat pos. Jadi kurang lebih nunggu 2 pekan. 2 pekan kode itu nanti dapat berupa kayak amplop gitu ya, fisik bentuknya yang dikirim lewat pos, kantor pos. Setelah itu nanti PIN-nya dalamnya itu untuk verifikasi. Itu zaman dulu waktu caranya masih seperti itu. Adapun di 2022 saya mendaftarkan nama aku bagi Dinas ini untuk studi kasusnya aja. Itu lebih ke verifikasi menggunakan apa namanya video. Jadi lokasinya, pelang namanya barangkali ada seperti itu. Pintu masuk sebelah mana, menunjukkan sekitarnya kayak gimana. Ya, kurang lebih seperti ini yang diminta untuk verifikasi sampai nanti muncul verify pendaftarannya. Nah, terus bagaimana ya optimasinya? Nah, saya buka ya, munculnya nanti di sini. Ini bisa juga dioptimasi lewat sebenarnya bisa lewat HP bisa, tapi saya kalau pengaturan kebanyakan lewat laptop. Nah, ini untuk nama. Untuk nama sebenarnya yang lebih disarankan adalah lebih nama apa yang kita miliki, entah produk atau jasanya. Misal kalau nggak salah itu kan ada Mas Didi. Nah, misalnya Mas Didi, desain tekniknya kayak gitu. Nah, ini nama itu sebenarnya bisa kita jadikan keyword atau kata kunci. Kenapa harus dijadikan keyword? Karena kebanyakan orang, atau coba kita asumsikan diri kita masing-masing saat kita membutuhkan sesuatu apa gitu. Jadi kita bicara di dalam marketing. Misal saya cari kayak tempat beli atau tempat jual besi, kalau saya butuh besi. Tapi saya nggak tahu misalnya, nggak tahu biasanya carinya di mana. Ini di mana? Nah, orang ngetik apa? Itu yang kita kejar. Kita kejar, apa dikejar? Karena jasa kita supaya ketangkep. Artinya ketangkep itu muncul di pencariannya. Gitu. Jadi misalnya di Makuba, saya lebih menawarkannya adalah di privatnya atau ada pasar nih yang sifatnya masih dasar seperti itu. Saya juga riset juga kata kunci kira-kira apa nih orang yang sering cari supaya apa ini muncul seperti itu di pencarian maps orang. Nah, ini saya maksimalkan, saya hanya memberikan nama seperti ini saja. Sebelumnya tidak seperti ini, saya sudah beberapa kali ubah-ubah.
Setelah itu saya patenkan aja ini aja lah, tidak bisa ditambahkan. Nah, jadi kalau mau ditambahkan, ini bisa ditambahkan ini. Ini misal bagian belakangnya. Nah, misal orang mau mencari, kebanyakan kita seharusnya mudahnya gini. Saya buka Google dulu. Karena ini punya Google pencariannya. Nah, kita manfaatkan data yang ada di Google. Ini gratis semua kok. Tinggal kita maksimalkan apa yang ada aja. Sehingga tidak. Misal tahsin gitu ya, untuk membaca tahsin privat Semarang misalnya atau tahsin Semarang gitu aja. Misal ini contoh aja. Ini kan muncul nih pencarian. Nah, nanti kita juga bisa melihat datanya. Saya di sini. Nah, sebentar. Nah, ini kan muncul pencarian yang saya blok sebelah kanan ini. Muncul hasil 76.000. Jadi kata kunci ini yang mencari cukup banyak. Sekarang kita lihat yang muncul di sebelah sini apa aja. Ternyata Nursun aja nih, Mas Yasir, ya masalah. Nggak tahu nih siapa yang mainkan di sini. Ternyata muncul juga nih. Ini istilahnya adalah page one, number one. Page one aja sudah susah. Ini ternyata sudah masuk nih, gitu. Jadi masukkan. Nah, cara-cara kayak gini, ini namanya ini yang masuk. Adapun Makubah itu belum masuk. Ini yang map, coba lihat. Hasilnya di sini yang paling atas kan map. Maka kalau kita maksimalkan map untuk bisnis yang kita miliki, itu sangat memungkinkan, kurang lebih seperti itu, sangat memungkinkan. Ini untuk kata kunci ini, hasilnya sekian. Sekarang kita gantikan, tahsin privat, berapa hasilnya? Tadi itu 76.000 ya. Sudah belum? Oh sudah. Nah ini muncul kan. Ini lebih sedikit. Tadi tahsin Semarang, sekarang tahsin privat Semarang, hasilnya sekian. 32.000 sekian. Yang muncul, nah lagi-lagi, Max itu muncul. Nah ini Makubah, dapat ya. Seperti itu caranya. Kurang lebih seperti itu, karena kita hanya membidik kata kunci aja. Orang sering nyari apa? Sebenarnya ada toolsnya nih, nama toolsnya ini. Saya kasih tahu kenapa. Sebenarnya saya kasih tahu juga saya tidak rugi kok seperti itu. Namanya itu bisa pakai Word Blender. Nggak tahu nih sekarang kita. Ini punya Google, gratis. Nah, tapi sekarang ini dijadikan satu sama platform untuk iklannya, yaitu Google Ads. Seperti ini nanti masuk bisa. Kalau di sini agak ribet ya, maksudnya nanti saya masuk. Saya mencontohkan lebih banyak di sini aja. Nanti bisa mencarinya. Jadi, nanti kalau untuk lebih lanjutnya, ya kita bisa belajar bareng. Ya. Jadi hubungi nomor saya aja di grup. Kalau yang ingin belajar bareng, tentunya ini ada yang berbayar, ada yang tidak. Kayak disclaimer. Nah, takutnya nanti sebenarnya apa namanya cuma-cuma. Supaya apa sih berbayar sebenarnya? Supaya kita ada komit saja gitu. Ada komit dan sebenarnya caranya itu tidak susah juga kok, tidak susah, bisa dikatakan cukup mudah. Ini kita lagi bicara untuk maksimalkan yang lokalnya. Seperti itu. Misalnya, siapa ya? Ini karena ada Mas Didi, saya kasih contoh juga. Mas Didi itu yang hadir di sini, Abdul Mansur, kalau nggak salah, dia masih ada sepertinya. Nah, masih ada. Saya kasihkan contoh, misal dia itu punya jasa servis, misal servis AC, servis AC Semarang. Nah, ini kita bisa cek kata kunci ini. Loh, komentarnya Masya Allah, banyak sekali kan. 6 juta sekian. Nah, gimana caranya kita bisa berkompetisi dengan keyword ini? Kalau muncul, sangat berpotensi, ya penghasilannya bisa bertambah. Nah, ini yang muncul. Harus bisa bersaing dengan seperti ini, seperti ini. Nah, ini ada cara-cara yang harus dilakukan. Instagram juga ternyata bisa. Ini juga website juga bisa. Website juga bisa. Akan tapi, yang sedang kita bahas adalah di Google Maps-nya. Ini muncul. Bahkan di atas lagi, seperti itu. Ini versi desktop. Mungkin versi di mobile atau HP bisa jadi berbeda. Ini yang sedang kita kejar. Kata kunci ini, gimana caranya kita terapkan di Google Maps. Seperti itu. Jadi misal kalau ini, dan kita mau membidik juga untuk Makubah, misal pasien tadi, kita ambil yang banyak kata kunci. Apakah cara ini kok yang dilakukan? Enggak, masih ada lagi. Saya akan coba. Di deskripsi, ini penting. Di deskripsi ini penting. Nah, kita maksimalkan. Jumlah deskripsi di sini maksimal itu 750. Nah, saya menggunakan 759. Kurang satu atau kurang satu. Saya maksimalkan dengan tentunya optimasi kata kunci.
Kalau nggak bisa nyusun kata-katanya gimana? Zaman sekarang itu kan ada AI. Kita pakai itu. ChatGPT gratis, lagi-lagi gratis. Asalkan kita tahu caranya, pakai saja. Ini saya, kenapa saya sampaikan ini? Karena ini saya menerapkan ini baru-baru saja. Itu ada beberapa orang yang sudah masuk. Masuk itu maksudnya bertanya. Tapi bisa saya hubungkan lewat WhatsApp. Dan nanti di sini. Nah ini saya hubungan ke WhatsApp. Jadi kok tahu ya gitu kan? Saya mikir, oh iya, saya optimasinya baru lewat Maps. Ada yang bertanya, kurang lebih 4 atau 3 orang, lumayan. Seperti itu. Ada yang bertanya, artinya apa? Memberikan leads atau orang-orang itu yang bertanya, berarti apa yang dioptimasikan di Google Maps ini bekerja seperti itu. Nah, seperti itu. Nanti caranya gimana? Kita bisa minta tolong ChatGPT-nya seperti itu. Nah, caranya gimana? Nanti di luar itu apa pembicaranya nggak bisa di sini, nanti lama sekali. Kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Kemudian setelah ini kita maksimalkan, semuanya kita isi semua ya, yang memang ada bisa kita isi semuanya diisi. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah di bagian mana ya, kemarin saya tambahkan itu eh, ini ini areanya ini betul-betul ditembak sekali, jadi banyak sekali yang dikejar. Memang caranya seperti itu. Ini lebih enak memang harus prakteknya. Hanya ini gambaran saja kurang lebih seperti itu. Misal punya Mas Didi ini tadi kan ada jenggot sama sama. Jenggot. Karena ini mana? Nah ini kan saya ini punya beliau. Ini kalau kita perhatikan untuk membedah saja ya. Untuk misal kayak deskripsi dan lain sebagainya ini kan kita harus kejar lah. Ini kan masih sedikit. Bisa kita maksimalkan dengan tadi 750 sekian karakter. Kalau masih bingung, kita minta tolong ChatGPT, setelah itu kita olah-olah supaya bahasanya natural untuk bahasa manusia. Dan tentunya keywordnya dimasukkan seperti itu. Keywordnya dimasukkan supaya jasa atau layanan yang kita miliki, entah produk atau jasa yang sifatnya bisa dioptimasikan secara lokal, bisa kita terapkan di sini. Jadi lewat Maps ini bisa kita pakai. Gitu. Yang cukup penting juga sebenarnya adalah di bagian untuk update. Saya lupa ini. Yang saya lewatnya, ini bagian update ini. Ini sering diisi aja. Bagian ini sering diisi aja. Misal apa gitu, gambar servisan apa gitu. Nah, di sini call to action-nya, add button-nya dikasih. Misal diarahkan kemana, WhatsApp dan lain-lain. Ini dan deskripsinya dikasih juga. Dikasih gitu apa gitu. Tentunya deskripsi yang juga mengisi atau terkandung kata kunci keyword. Keywordnya tahunya dari mana ya? Kalau itu caranya tadi ketik di kata kunci pencarian. Nah, diterapkan di situ. Masukkan di sini, kasih caption ya ibaratnya kayak caption gitu. Bingung captionnya, pakai ChatGPT. Jadi semuanya gratis. Nah, kalau kita yang memaksimalkan atau menggunakan. Kurang lebih seperti itu. Ini sederhana sekali. Dan lain sebagainya. Ini beberapa isi sampai nanti di sini apa namanya maksimal ya. Ini kan profil kuat ini. Walaupun ini belum penuh. Kalau yang saya perhatikan di sini lebih ke apa namanya penuhnya itu kalau nggak salah untuk iklan tahap terakhir ya. Karena sudah saya optimasikan. Kalau nggak salah kalau di HP ini muncul 90%. Karena kalau di sini kok nggak muncul. Saya juga nggak tahu. Beri 90%. Sehingga kalau yang dimaksimalkan, saya lebih bisa powerful ya. Yang mendapatkan pemasukannya kurang lebih seperti itu. Saya juga bisa menggunakan website yang kita gratisan. Kemudian kita beli domain. Ya, setelah itu kita pointing, custom domain. Kurang lebih seperti itu. Teknik-teknik yang bisa kita lakukan. Jadi kalau teman-teman yang penasaran atau gimana sih cara-caranya untuk di Google Maps ini, atau misalnya untuk website, juga sebenarnya ada banyak juga. Untuk website seperti ini juga ada caranya. Klik dokter kan kayak nggak nyambung gitu kan ya. Disinggot gitu kan. Nah sebenarnya ini nembak di nama itu ya, penamaan nama tempat ini. Karena jenggot itu kadang dengan berewak, yang muncul berewak di atas seperti itu. Jadi kata kunci betul-betul eh, menentukan ya, supaya kita bisa muncul di pencarian. Kita bisa pakai platform-platform yang gratis dari Blogger itu bisa. WordPress yang gratis juga bisa. Nggak perlu yang website cukup mahal juga. Bisa juga.
asalkan kita tahu caranya seperti itu. Nah, yang mau ikut belajar mungkin nanti bisa hubungi saya. Mungkin saya ada kelas yang berbayar supaya maksimal nanti. Ini ada unsur iklan sedikit Mas Yasir dari Senang Digital. Hari itu nanti bisa hubungi saya di WhatsApp saya. Ada di grup ya, di grup WhatsApp. Kemudian besok kita akan belajar tentang gimana sih optimasi Google Maps ini. Kemudian juga website-website yang bisa kita gunakan optimasi seperti apa. Dan kelebihan kalau kita menggunakan optimasi yang seperti ini kan dinamakan organik atau yang gratisan. Ini lebih awet. Contoh kayak ini. Ini 2023, 2019. Lama, data-data lama, tapi dia awet di pencariannya. Seperti itu. Ini kan misal 2019. Sudah cukup lama kan? Tapi masih nangkring atau masih muncul di halaman satu. Maka effort yang kita lakukan di awal-awal ini, asalkan ditekuni dengan baik, setelah itu kita optimasikan, insya Allah tinggal panen hasilnya. Gitu. Di tahun atau bulan-bulan berikutnya, baru bisa kita nikmati. Hanya agak beratnya itu di depan. Yang penting bisa bertahan dulu aja gitu. 3 sampai 6 bulan gitu. Untuk kita konsisten sampai betul-betul dibentuk. Dan enaknya juga kalau kita optimasi di Google adalah orang yang mencari ini pasti orang-orang yang membutuhkan. Tidak sebagaimana kalau iklan misal di Meta itu kita menyodorkan barang. Tapi kalau di Google orang itu butuh. Jadi orang butuh gimana caranya jasa kita, produk kita bisa muncul terhadap apa yang orang butuhkan. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Jika teknik di digital marketing ini bisa dibedakan dari sisi berbayar atau paid traffic atau dari sisi yang gratis yaitu organic traffic. Nah, bisa dikolaborasikan dua-duanya kalau kita ada anggaran. Karena di sisi paid itu cukup ya lumayan biayanya. Tapi bisa kita mulai misal dari Meta ya, yang pernah saya lakukan juga itu 20.000 sehari. Dan lagi-lagi apa yang kita jual itu juga menentukan atau jasa kita yang kita jual itu juga menentukan peminatnya dan lain sebagainya terhadap hasil. Ini juga kita sudah apa namanya bentuk ikhtiar saja ya. Walaupun semua rezeki itu sudah Allah tentukan, Allah tetapkan. Kan tapi kita sebagai manusia perlu berusaha. Kurang lebih usaha yang perlu kita lakukan gambarannya seperti ini. Seperti itu supaya kita bisa maksimalkan jasa atau kemampuan yang kita miliki. Jadi, semisal kok guru ngaji, apa yang bisa kita maksimalkan? Kalau ini tadi berbicara secara umum, sekarang guru ngaji. Guru ngaji ini mungkin bisa identik dengan Al-Quran, bisa secara keumuman ilmu keagamaan. Maka beberapa bisa yang kita lakukan. Contoh misal tentang Al-Quran. Itu bisa untuk misal apa namanya, tidak melulu di kelas ya. Tidak melulu dibuka kelas. Lebih-lebih kalau kelas online. Tentu ini untuk membaca Al-Quran agak kurang maksimal. Tentunya lebih maksimal secara offline. Seperti itu. Dibandingkan online. Tapi juga bisa ada kelas-kelas misal tahfidz atau yang lainnya. Itu yang lebih fleksibel adalah di kelas bahasa Arab. Ini lebih bisa seperti itu. Untuk buka kelas ataupun nanti menjual turunan-turunan dari apa namanya kelas bahasa Arab atau kelas Al-Quran. Kurang baik buku ataupun yang lain. Seperti itu. Dan bisa dimaksimalkan secara online, entah lewat Meta ataupun lewat ini, pencarian yang organik dari pencarian Google. Kurang lebih seperti itu. Karena kalau sudah muncul ya Masya Allah, enak bisa nikmati hasilnya. Yang penting effort di depannya ini harus dijalani saja atau dilewati. Baik, ini kurang lebih seperti itu gambarannya untuk memaksimalkan apa namanya digital marketing. Intinya apa yang kita miliki atau kemampuan yang kita miliki, baik itu guru ngaji ataupun yang lainnya yang kita miliki. Tentunya skill atau apapun lah itu yang kita miliki harus kita ketahui dulu baru nanti bagaimana nih cara untuk memonetize atau menjualnya seperti itu kurang lebih. Ada pun platform yang mungkin bisa dikatakan alternatif di zaman sekarang adalah dengan digital marketing menjual melalui platform digital ya macam-macam platformnya bisa Meta, seperti Facebook dan Instagram seperti itu. Kalau Facebook dan Instagram ini mungkin tidak saya sampaikan di sini karena cukup panjang juga dia cara-caranya. Untuk pelajari ini saja satu ini saja kalau dimaksimalkan, insya Allah sudah cukup. Tapi kalau pengen lebih banyak ya bisa kita gabungkan dengan Meta, beriklan di Facebook. Kenapa Facebook? Penggunanya masih banyak. Kemudian tidak anak-anak yang menggunakan, rata-rata orang yang berusia.
di atas 20, 25 dan sebagainya. Sehingga nanti juga dicocokkan audiensnya siapa, produk kita apa, supaya yang kita jualkan ini bisa memberikan konversi atau sales penjualan. Kan harapannya seperti itu. Tapi cara-cara yang perlu kita lakukan kurang lebih seperti ini, menggunakan digital marketing. Adapun hasil ya tentunya ini sudah takaran ya, sudah Allah tetapkan. Saja kita harus tempuh cara jalur-jalur. Ini salah satu studi kasusnya seperti itu. Adapun nggak tahu nih apa yang ada juga nih. Nah, kurang lebih seperti itu untuk Google Maps-nya, dan masih banyak cara-cara yang lain. Kemudian juga saya sudah mengoptimasikan, yaitu saya share lagi. Ini maaf sampai setengah 10, banyak sekali ya. Itu di sini. Nah, ini yang sedang sekarang saya lakukan, yaitu menjual produk hampers. Ini saya optimasikan juga sebentar lagi, sudah persiapan, sudah cukup matang. Ini saya menggunakan platform Skylab, namanya Skylab ini. Ini saya namanya landing page seperti ini. Namanya adalah landing page. Namanya landing page. Setelah saya buat, saya susun. Nah, ini dari atas saya lewat jual hampers. Ini nanti bisa kita iklankan menggunakan Meta. Ini saya beli domain ini, discountcake.id. Setelah itu saya bikin subdomainnya, subdomain di depannya. Setelah ini, kalau ini belakangnya adalah URL. Seperti itu. Nah, ini bisa kita maksimalkan. Bisa maksimalkan penjualan ini menggunakan digital marketing. Ini produksi sendiri ceritanya ya, promosi tadi sekaligus studi kasus. Seperti itu, bisa jadikan barang lah. Mungkin di sini juga ada yang hadir, yang Mas Aris, Mas Awan, beliau ahli cooking. Masya Allah, saya malu kalau bicara seperti ini. Ya, ini hanya teknis saja, sehingga nanti bisa diiklankan. Saya juga manual seperti itu, jadi lebih untuk memudahkan saja sebenarnya ini. Nah, juga teman-teman yang hadir di malam hari ini juga, kalau berminat beli, silakan. Ini sekali lagi ada unsur promosi ini ya, diskonnya, diskon 20.000. Nah, silakan bisa dipakai. Nanti linknya yang ini ya, saya sampingkan nanti seperti itu. Ada diskon khusus yang ada di malam hari ini. Juga terbatas, kalau saya setting sampai tanggal 9 ya. 9 Februari. Lumayan 20.000. Tapi minimal 2 toples ya. 2 toples. Ya sekali lagi marketing seperti itu. Tapi soal rasa juara lah juara itu. Kenapa saya mengatakan juara? Karena rasa-rasa atau dalam pembuatan ini yang mengikuti kelas online yang berbayar. Jadi gimana cara bikin resepnya ini yang luar biasa rasanya atau enak, dan tentunya sudah diuji coba oleh si pembuat kelasnya, dan alhamdulillah seringnya itu berhasil. Nah, itu dikasih tahu cara-caranya, ikut kelas. Nah, setelah ini dipraktekkan sendiri dan dijual. Seperti itu. Ini Mas Arya sudah pengalaman kalau beliau masalah hal ini. Tentang kue. Saya tidak menguasai. Saya hanya menguasai cara jualnya saja. Gitu. Seperti itu kurang lebih. Nah, kalau yang berminat silahkan nanti bisa pesan seperti ini. Diskonnya jangan lupa ya. Diskon 20.000. Lumayan. Oke, kurang lebih seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan di malam hari ini terkait digital marketing ya. Ya, nggak terlalu banyak juga sih yang bisa saya sampaikan. Karena kalau dipraktikkan memang terus terang banyak sekali. Masalah saya. Mana ya? Bentar. So, saya akan cukupkan dulu di ini. Enggak muncul. Nah, ini ya. Ya. Ini linknya ya. Mungkin diskon. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Masih banyak sebetulnya teknik digital marketing yang bisa saya sampaikan, cuma nggak cukup. Ini baru Google Maps saja sudah sampai setengah 10. Cukup lama. Belum nanti prakteknya. Belum nanti yang masih belum paham ya gitu kan. Masih banyak tanya ini itu. Mungkin ini perlu waktu seperti itu. Tapi kalau yang berminat silakan. Nanti bisa gabung belajar. Bagaimana yang pernah saya bikin status di WA ya. Misalnya nanti khusus audiens atau yang hadir di malam hari ini ada harga spesial. Tidak mahal Pak. Saya tidak mahal. Range-nya di antara 100 sampai 200 ribu. Dan itu nanti ada pendampingan 1 bulan. Saya dampingi secara full.
dan masih ada waktu privat perorangan nanti dapat 1 jam kurang lebih seperti itu dengan biaya ya dikatakan murah ya, 100 sampai 200 ribu saja. Nanti yang penasaran kelasnya seperti apa bisa cek saja ya di nomor ini 089 di grup ada belakangnya 40280. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat hari ini dan apa namanya eh, profesi guru ngaji ataupun apapun profesi itu bisa memaksimalkan apa yang diprofesikan itu sendiri melalui platform digital marketing dengan cara digital marketing. Dan apabila saya dalam menyampaikan ini banyak salah katanya, banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Dan apabila apa yang saya sampaikan ini tidak bermanfaat buat teman-teman, saya mohon maaf karena telah mengambil waktu teman-teman semuanya. Mungkin tentunya ini tidak memberikan manfaat, ya saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini diinformasikan dadak aja bisa bicara 1,5 jam. Apalagi kalau dikasih persiapan lama ya. Bisa 2 jam. Ini Masya Allah banget ya. Jadi dikasih detail banget Masya Allah. Materinya tuh disusun runut sampai detail. Padahal dari saya sendiri sebenarnya berharap eh, kita ngobrol santai aja gitu kan. Tapi ternyata wah, sampai buka-bukaan cara di Google Bisnis, kemudian sampai di Cake udah curi start berarti ya, udah curi start promosi kue Lebaran mendekati Lebaran ini. Jadi belum Lebaran udah curi start dulu, Masya Allah. Dan tadi ada beberapa itu ya yang saya catat. Yang pertama tadi masalah di kita bisa mulai menjual itu secara organik dengan menawarkan eh, yang gratis dulu gitu ya. Jadi bisa diimplementasikan dimanapun, misalkan di Tahsin atau di kelas ngaji, kita bisa tawarkan program gratis sehingga orang-orang itu tahu atau trial ya istilahnya. Baru kemudian kita ajak untuk mengikuti programnya. Dan banyak banget tadi yang disampaikan ya. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa open mic. Sebelum itu saya ada pertanyaan sebenarnya. Ini kan dari Ustadz Mu'tasim ini konsisten banget untuk belajarnya di masa di agama atau dunia, kemudian juga belajar di digital marketing. Nah, itu penasaran sebenarnya cara bagi waktunya gimana, apalagi sempat mondok juga kan, sempat mondok, kemudian belajar di sana, belajar di sini, dan nanti disampaikan belajarnya itu selang-seling kan, setahun belajar dunia agama, kemudian berikutnya ada digital marketing, kemudian agama lagi, kemudian digital marketing lagi, atau belajarnya itu beriringan ketika belajar agama juga disempatkan untuk mengikuti perkembangan di digital marketing. Nah, itu kira-kira dari Mas Mu'tasim atau Ustaz Mu'tasim, belajarnya bagaimana antara digital marketing dan agama itu sendiri? Nah, kalau pertanyaannya bagus. Nah, saya sebenarnya masih banyak yang lebih layak untuk menjawab ini ya. Karena saya juga sendiri mengalami eh, cukup berat di dalam memanage waktunya. Karena terus terang cukup berat bagaimana membagi dua apa namanya dua hal yang dipelajari. Nah, itu digital marketing dan untuk keagamaan seperti itu. Ini memang cukup berat untuk baginya. Akan tapi yang saya lakukan adalah bagaimana caranya. Yang pertama kali dilakukan adalah waktu itu saat awal-awal 2014. Jadi saya saat belajar otodidak itu betul-betul saya totalitaskan habis-habisan di sana. Karena waktu itu masih awal-awal kuliah, belum banyak tanggungan, dan masih ada orang tua yang mensupport, kurang lebih seperti itu, tinggal masih bersama orang tua, makan, dan lain sebagainya, masih itu support orang tua, seperti itu. Maka saya habis-habiskan sekali waktu itu untuk mempelajari digital marketing, terutama yang secara organik. Adapun yang paid traffic itu masih ala kadarnya, belum totalitas, tapi masih sudah dapat gambaran. Akan tapi untuk praktek tidak terlalu banyak, ya, karena membutuhkan biaya kalau untuk praktek, karena beriklan menggunakan biaya uang seperti itu. Dan tentunya tidak kecil. Ini tidak kecil biayanya untuk beriklan. Seperti itu. Kemudian belajarnya bagaimana? Itu ada yang beriringan dalam artian
misal di tahun 2014 itu ya kuliah, dia belajar digital marketing, dia juga belajar untuk keagamaan. Gimana bagi waktunya? Ya pusing, kurang pusing. Juga pusing, susah gitu kan ya. Tapi ya gimana lagi? Harus dijalani. Dan tentunya harus ada yang dikorbankan. Yang dikorbankan apa? Tentu adalah bermain. Ini yang betul-betul saya korbankan adalah bermain. Sama sekali saya bermain ya saya hilangkan. Jadi hanya circle pertemuan saya sangat sedikit. Contoh ya kayak Mas Yasir dan itu ya nggak terlalu banyak. Kenapa? Ya, karena saya harus mengorbankan itu untuk mengejar apa yang saya inginkan. Belajar digital marketing harus jalan, kuliah juga harus jalan, kemudian untuk keagamaan juga harus jalan. Maka harus ada yang dikorbankan, yaitu waktu bermain atau bisa dikatakan waktu-waktu nongkrong, seperti itu. Atau banyak cerita dengan ngobrol dengan teman-teman. Ini kalau saya ditanya sama teman-teman kan bisa dikatakan jarang ngobrol seperti itu. Tapi sekali ngobrol ya banyak, terutama hal yang bermanfaat. Seperti itu. Itu salah satu cara yang saya lakukan supaya waktu ini bermanfaat buat kita. Karena betul-betul tidak terasa tiba-tiba 2014 sudah dilalui, sekarang sudah 2025. Sangat cepat sekali waktunya. Maka harus kita manage semaksimal mungkin. Jadi belajarnya itu tidak selangsing 1 tahun ini digital marketing 1 tahun, akan tetapi dia beriringan dalam 1 tahun ini. Tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana saat di pondok? Nah, yang pertanyaan kan kalau saya di pondok, ini tentunya lepas gadget, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi saya cuma masih pegang prinsip, selama ini tekniknya masih sama, dimanapun nanti platform itu yang baru-baru bermunculan, maka tekniknya pasti akan sama. Gitu. Dan ya saya perhatikan sampai sekarang ya ternyata perubahannya tidak terlalu banyak. Karena basicnya sama. Yang sudah saya pelajari di awal-awal tadi, 2014 tadi. Karena sudah saya habiskan sekali banyak belajarnya, sehingga banyak gambarannya sudah dapat. Sehingga ada perubahan, itu tidak begitu yang apa namanya terasa sekali. Karena basic-basicnya sudah dikuasai, kurang lebih seperti itu. Adapun hal keagamaan ini yang harus sering ditempa malahan. Karena dia banyak sekali yang harus dikuasai atau bukan dikuasai, dipahami, kemudian diterapkan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Karena buah dari ilmu itu kan adalah amal soleh kan kurang lebih seperti itu. Tidak hanya sifatnya maklumat atau isi kepala kita saja, tapi tidak melahirkan amal-amal soleh. Ini kan yang harus kita perhatikan. Sehingga belajarnya beriringan. Hanya saja saat di pondok, ini saya lepas. Artinya sudah. Kalau ada perubahan seperti apa, ya sudah, lepaskan aja. Tapi alhamdulillah perubahannya tidak begitu apa ya, signifikannya oke signifikan. Ada TikTok bermunculan, platform lain bermunculan. Akan tapi platform-platform yang dulu saya gunakan ini masih work juga, masih bisa dipakai juga seperti itu. Jadi tergantung kita mau main di atau masuk platform mana yang akan kita kuasai. Nah, TikTok kah atau yang lainnya. Akan tapi saya saat ini masih menyukai di platformnya Google dan platformnya Meta, yaitu Facebook dan Instagram. Jadi perubahannya tidak terlalu banyak. Walaupun algoritma itu berubah-ubah, akan tapi secara struktur dasarnya itu sama seperti itu. Jadi apa yang sudah dikuasai dulu digital marketingnya sekarang hanya diupdate ya, pastinya update tipis-tipis seperti itu. Saat kebutuhan yang lebih besar ya nanti bisa ikut kelas yang berbayar untuk ya, apa namanya lebih maksimal dengan coach atau suhu-suhu yang lebih praktisi sekali seperti yang hasilnya lebih kelihatan. Ataupun saya hasilnya kan masih kebanyakan lari di saya gunakan untuk investasi apa namanya ya leher ke atas lah bahasa secara umum gitu untuk belajar ya entah digital marketing yang berbayar masuk pondok atau belajar-belajar keagamaan yang sifatnya berbayar misalnya lebih saya gunakan ke sana hasilnya sehingga eh, belum terlalu kelihatan hasilnya mungkin yang baru kelihatan adalah HP laptop itu yang baru kelihatan secara zahir itu adapun sisanya lebih ke dalam sisi keilmuan yang saya kejar ya, seperti itu. Tetapi di tahun 2025 ini saya ada apa namanya mulai mencoba pelan-pelan untuk mengembangkan digital marketing ini. Salah satu langkahnya adalah melalui sembang digital, kemudian produk tadi, dan terus mencoba untuk dimaksimalkan secara digital marketing. Jadi cara pembagian kurang lebih seperti itu manajemennya. Tentunya ini harus mengorbankan waktu. Jarang main, jarang kumpul sama teman-teman, jarang ngobrol. Saat pusing gimana? Ya sudah, ini tergantung orangnya ya. Karena saya bisa dikatakan orang introvert, maka saya di dalam keadaan kesendirian itu masih bisa bertahan. Artinya ya tidak butuh teman yang ngobrol itu masih bisa. Tapi saat ketemu orang yang
stop frekuensi ya sudah, bicaranya panjang lebar nanti. Seperti itu. Ya, itu kurang lebih cara mengatur atau membagi waktunya. Bahkan sampai sekarang alhamdulillah masih Allah berikan kemudahan dengan ya lika-likunya banyak sekali. Ya mungkin sudah menikah dan lain sebagainya merasakannya seperti itu. Ya kurang lebih mirip kok, sama. Lika-likunya sama, ngatur waktunya juga sama, pusing, bingung dan lain sebagainya. Tapi ya insya Allah kita minta sama Allah supaya diberikan kemudahan. Sebagaimana yang pernah Allah sampaikan kan, eh, bukan dalam firman-Nya, dalam surat hadis ya, terus alam yang fauka wasta'in billah wala ta'jas. Itu kan penting sekali. Bersungguh-sungguh terhadap ya ini perkara bermanfaat. Nah, kita harus sungguh-sungguh. Kemudian wasta'in billah. Tidak hanya bersungguh-sungguh saja, kita harus minta pertolongan sehebat apapun diri kita, harus minta pertolongan kepada Allah. Kemudian wala ta'jas, dan jangan merasa lama terhadap apa yang sudah kita usahakan. Hasilnya buruk, hasilnya seperti apa ya sudah diusahakan terus. Ataupun mengalami kesusahan ya seperti apa, hadapi saja. Seperti itu kurang lebih lika-likunya ya banyak nih. Jelas banyak sekali lika-likunya yang mungkin tidak bisa diceritakan di sesi atau momen kali ini. Banyak. Mungkin setiap orang yang kisahnya jauh lebih bagus dibandingkan saya. Ini karena momen saja ya, kesempatan untuk menyampaikan. Kurang lebih seperti itu Mas Yasir. Ya, maaf. Masya Allah. Nah, terus ada pertanyaan buat dari teman-teman semua. Kira-kira kalau ada pertanyaan bisa langsung open mic. Dan ini ada pertanyaan kedua nih. Nah, kalau misalkan em, jadi di Nurul Sunnah itu kan udah ada banyak nih guru-guru tafid ya, atau guru ngaji atau guru tafid lah. Nah, mereka mungkin sebagian besar itu ketika belajar teknologi itu benar-benar dari nol gitu kan. Terutama belajar terkait digital marketing. Nah, kita kalau mau mulai nih, kalau mau mulai dulu untuk belajar digital marketing atau terjun ke situ, kira-kira bagaimana caranya? Kalau kita memang benar-benar dari nol gitu. Nah, salah pertanyaannya. Ada yang sih pertanyaannya. Gimana caranya kalau ini posisinya sebagai apa nih? Guru ya, guru sendiri, sunah gitu kan. Dari nol sekali ingin nyemplung di dunia digital marketing. Kalau dari saya mungkin lebih ke kemampuan apa yang dimiliki dari seorang guru itu, seorang guru tafid. Apakah hanya sekadar kemampuan tafid saja yang dimiliki, ataukah masih ada kemampuan yang lain? Seperti itu ya. Misal ada kemampuannya misal di tafid itu. Gimana caranya memaksimalkan kemampuan itu eh, untuk mempelajari digital marketing? Karena di dunia digital marketing itu kan harus kita perhatikan juga apa yang akan kita jual, ya. Apa yang harus kita jual atau apa yang akan kita jual. Entah itu berbentuk produk jasa ataupun produk fisik. Saya misal di hanya tafid saja, tentu ini lebih mengarah tentunya ke apa namanya jasa kan, atau kelas-kelas online untuk tafid dan lain sebagainya. Karena kalau dunia tafid kalau secara sekilas kita lihat tentunya kayak kesannya sempit kan seperti itu. Kebanyakan yang dibuka adalah ya kelas-kelas seperti itu kan, kelas kelas online kan banyak sekali. Bahkan sampai beriklan, beriklan. Nah, pertanyaannya bagaimana nih kalau guru ini betul-betul nol? Mulainya dari mana? Seperti itu kan. Yang penting bisa menggunakan HP Android dulu atau ada akses internetnya, punya laptop syukur-syukur. Setelah itu, mencoba belajar. Akan tetapi kalau langsung dikejarnya adalah penghasilan, ini biasanya agak berat di depan. Kenapa? Hampir mayoritas orang itu tidak suka ditawarkan dengan suatu barang yang sifatnya langsung hard selling. Aku beli ya, hampir kebanyakan nggak mau. Maka yang harus dilakukan pertama kali adalah sudah ini ceritanya sudah bisa menggunakan internet. Masuk platform mana yang akan dipilih? Misal Facebook. Buat suatu konten atau tulisan yang itu bermanfaat. Misal di dunia tafsir, cara mungkin menghafalnya atau mungkin membuka program-program yang sifatnya itu gratis dulu supaya orang-orang mungkin yang tertarik untuk menghafal Quran difasilitasi dalam setorannya, misal seperti itu. Tentu harus yang awal adalah harus berikan dulu manfaat-manfaat supaya orang itu lebih merasakan oh ini benar ada manfaatnya terasa baru di mungkin pekan bulan ketiga atau
sampai ke 6, baru di situ biasanya baru bisa masuk pelan-pelan, bisa dan mungkin ingin lebih intens belajar, bisa ikut kelas ini yang berbayar. Kurang lebih seperti itu. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan apa? Apa namanya? Berbagi sesuatu yang itu bermanfaat dulu. Berbagi sesuatu yang itu bermanfaat. Sebagaimana saya lakukan, itu berbagi soal tadi kan, gratis cuma-cuma. Mereka orang mendapatkan manfaat. Kenapa? Karena dengan menguasai soal itu, tahu soalnya seperti apa, akan mempermudah untuk mengikuti tes dan harapan besarnya adalah diterima. Sebagaimana ini untuk guru tahfidz, misal mempunyai kemampuan seperti itu ya dibagi saja. Mungkin punya cara menghafal yang lebih bagus. Nah, tentunya sifatnya ini adalah tiap orang berbeda. Atau punya tips-tips lain terkait dengan dunia menghafal Al-Quran. Jadi dibagi dulu sifatnya, share gitu. Yang gratis tentunya sifatnya seperti ini. Nah, setelah orang mengetahui siapa ini yang bikin konten namanya si A, si B, si Fulan, si Fulana, seperti itu kan, maka akan semakin diketahui oleh beberapa orang yang di dunia maya ini. Misal si Fulan, gitu kan, sering nge-share, akhirnya lama-lama ada yang mengikuti, memperhatikan apa yang di-share, bermanfaat atau tidak, seperti itu. Kalau bermanfaat biasanya akan terus diikuti. Ya sebagaimana kita semua yang ada di sini. Kalau kita mengikuti sesuatu yang ada di dunia maya itu bermanfaat buat kita, biasanya kita update terus, gitu kan? Entah itu dunia bola, dunia keagamaan atau apapun itu, atau dunia memasak, dunia servis, dunia apapun, itu biasanya kita sering aktif update mengikutinya. Nah, begitu pula dengan guru tafid di bidang tafid ya sudah sebar saja informasi atau manfaat-manfaat seputar tafid itu seperti apa supaya orang merasakan manfaatnya. Artinya harus disebar dan apa tidak perlu malu walaupun masih awal ya tapi harus itu dilewati masa-masanya pasti ada masa pemula ya sebagaimana saya dulu juga melewati masa pemula bikin desain buku itu dari Microsoft Word karena saya nggak bisa desain seperti itu ya pokoknya gimana caranya harus jadi dulu kan gitu. Nah, jadi apapun harus dicoba dulu menggunakan desain pakai Microsoft Word ya desainnya jadinya gimana ya sudah seperti itulah sekarang nggak bisa desain apalagi Microsoft Word bukan untuk desain dipaksakan untuk mendesain. Nah, seperti itu. Jadi intinya adalah berbagi sesuatu yang bermanfaat, baru setelah itu di dalamnya mulai soft selling untuk menjual pelan-pelan sehingga kemampuan yang dimiliki ini bisa tersampaikan melalui manfaat melalui digital marketing. Kurang lebih seperti itu. Masya Allah. Langsung ilmu ilmu praktis ya, langsung ada step-stepnya. Step-stepnya langsung praktis. Masya Allah. Baik, dari teman-teman ada yang ingin tanyakan, bebas apapun. Nah, silakan mungkin teman-teman ada yang mau bertanya. Selama saya bisa jawab, saya jawab ya. Kalau nggak bisa ya nggak bisa jawab. Oke, baik. Kayaknya terlalu malam ya, banyak yang udah istirahat, Insya Allah. Nanti mungkin mereka mendengarkan di rekaman YouTube ya. Insya Allah nanti disebar. Baik, sebelum kita tutup dari Ustadz atau Mas Tasim, kira-kira ada kata-kata atau penutup atau nasihat bagi teman-teman, bagi kita semua gitu, terkait belajar atau mungkin terkait belajar agama atau belajar digital marketing atau yang lainnya gitu. Terus kata-kata ya. Mungkin itu aja apa namanya. Lebih ke ihfadillah yahfadka jagalah Allah maka Allah akan menjaga. Jadi segala apa yang kita lakukan ya saat kita di dunia ini ya kita lakukan tentunya semata-mata dalam pantauan atau dalam apa namanya penglihatan Allah. Jadi kita juga menjaga apa-apa yang Allah perintahkan dan apa-apa yang Allah larang seperti apa kita jaga betul supaya kita di dunia ini itu kan tidak melulu hanya masalah digital marketing yang tujuannya untuk sebagian orang mengatakan cuan gitu kan ya. Ya kita memang membutuhkan akan tapi bentuk apa namanya kita menjaga Allah ini adalah syariatnya. Ya. Saat kita tawakal kita tinggi, insya Allah berbagai macam apa namanya kemudahan-kemudahan insya Allah bisa kita
dapatkan, sebagaimana saya juga pernah sendiri mendapatkan seperti itu saat keadaan-keadaan yang bisa dikatakan berat. Alhamdulillah diberikan kemudahan-kemudahan, pertolongan-pertolongan melalui orang-orang yang kadang tidak kita sangka-sangka. Seperti itu kurang lebih. Sehingga segala betul syariat Allah, insya Allah dengan tawakal kita yang sungguh-sungguh, kemudian tidak hanya menggantungkan dengan teknik-teknik digital marketing yang kita kuasai, akan tapi betul-betul itu murni lepas saja. Teknik kita lakukan, setelah itu kita lepaskan hasilnya, itu urusan Allah. Mudahnya gitu. Karena sehebat apapun teknik digital marketing oleh ahli-ahli digital marketing, kita tiru segala persis plug gitu ya, plug kepikluk bahasa orang gitu, itu tidak juga menjamin hasil yang sama seperti itu. Karena takaran rezeki setiap orang, setiap hamba Allah itu kan sudah ditentukan. Maka kita hanya bisa bertawakal semaksimal kita dan kita menjaga syariat atau yang Allah tentukan ketetapan seperti itu kita jaga supaya kehidupan kita di dunia ini betul-betul selamat dan diberikan kemudahan baik dari sisi dunia maupun dari sisi akhiratnya. Dan itu seperti itu. Allah alam bismillah. Baik, kita cukupkan untuk hari ini. Sama saya ucapkan ya jazakallah khair, Ustaz Mutasim, Mas Mutasim atas waktunya, atas sharingnya. Itu banyak sekali ya manfaat atau ilmu-ilmu yang kita bisa ambil improve-nya atau pelajarannya dan hikmahnya. Dan juga ternyata eh, bagi mungkin kalau dari zaman dulu itu profesi guru ngaji itu biasanya yang sederhana dan lain-lain, ternyata juga bisa akrab sama digital, yaitu di bidang digital marketing. Dan itu bisa menunjang untuk dakwah ke umat Islam. Ternyata bisa dimanfaatkan seperti itu. Dan alhamdulillah tadi dari Mas Mutasim atau Ustaz Mutasim banyak banget sharing ilmu, dimulai dari bagaimana kita belajar, kemudian jatuh bangun, terus terus berjalan. Tapi ya sesuai tadi ya, kita di dunia ini ya Allah sudah mengatur rezeki kita gitu kan. Udah diatur gitu, udah dicatat rezeki kita itu takarannya seperti apa. Dan tugas kita berikhtiar semaksimal mungkin dan juga bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Jadi bisa dipraktikkan di belajar digital marketing atau belajar-belajar yang lain. Baik, itu saja. Alhamdulillah kita udah sampai di penghujung acara berarti ya. Masya Allah. Nah, ini, Masya Allah. Mantap banget ya. Terima kasih juga jazakumullah khair kepada teman-teman yang udah hadir. Alhamdulillah sudah semangat ya untuk mendengarkan, untuk diskusi bersama kami terkait bagaimana atau sharing session terkait bagaimana cara guru ngaji itu bisa memanfaatkan digital marketing tanpa meninggalkan dakwah. Jadi dari digital marketing bisa mendapatkan penghasilan online. Dan juga bagi teman-teman tadi yang tertarik untuk belajar digital marketing atau mau pesan hampers awal sebelum Ramadan, jangan lupa diskon 20.000 bisa digunakan ya, Masya Allah. Nyebar voucher juga, makasih banget, Masya Allah. Oke, baik, kita cukupkan dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Mas Nasir.